saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah PPL 1 tentang matematika kontekstual. Di sini saya mengangkat satu permainan tradisional, yaitu permainan kelereng. Saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Budi, Rio, dan Tony sebagai pemeran dalam peraturan permainan kelereng. Perkenalkan, nama saya Budi. Perkenalkan, nama saya Tony. Perkenalkan, nama saya Rio. Aturan bermain kelereng. 1. Gambar lingkaran kecil di tanah dan garis horizontal yang berjarak 1 meter dari lingkaran. Semua anak menaruh 5 butir kelereng di dalam lingkaran. Lalu, semua anak berdiri kira-kira 1 meter dari lingkaran di belakang sebuah garis. Secara bergantian, lemparkan sebutir kelereng lainnya, yaitu kelereng penyerang, ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh bermain lebih dulu. Diulangi. Ayo diulangi. Karena yang paling jauh milik Tony, maka yang akan bermain dahulu Tony. Aturan ketiga, dia harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran yang dilempar tadi sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran sampai keluar. Posisi menyerang kelereng dalam lingkaran tepat dengan posisi kelereng berhenti saat pemain melemparnya dari garis. Kalau berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik. Ayo Tony, bermain. Nah, karena Tony tidak mengenai kelereng yang ada di dalam lingkaran, maka yang akan bermain kedua adalah Budi. Budi, silakan Budi. Nah, Budi mendapatkan 2 kelereng yang dijentik, maka kelereng itu akan dimiliki oleh Budi dan diambil oleh Budi. Nah, cara yang keempat, aturan yang keempat, cara menjentik kelereng yaitu pertemukan ibu jari dengan jari tengah, sentilkan kedua jari tepat pada gundu. Aturan yang kelima, kelereng penyerang harus tetap tinggal di dalam lingkaran. Jika tidak, maka anak yang memilikinya akan kehilangan kelereng tersebut. Untuk cara yang terakhir, pemenang adalah anak yang mengumpulkan kelereng atau gundu terbanyak. Satu konsep matematika yang dapat dieksplorasi dari permainan kelereng adalah peluang, penjumlahan, dan pengurangan. Pada permainan kelereng, langkah awal yang dilakukan adalah membidik, lalu menjentik, dan yang terakhir adalah gundu. Pada saat gundu, kelereng-kelereng dalam lingkaran yang kena, maka akan diambil oleh lawan. Permainan kelereng dilakukan di tanah berpasir dengan pemain 3-5 anak. Dengan jumlah gundu setiap anak harus mengeluarkan 5 kelereng dan memegang 1 kelereng penyerang. Jadi di sini saya mengambil satu permainan tradisional, yaitu permainan kelereng. Nah, permainan kelereng ini dapat saya eksplorasi dan mendapatkan beberapa soal. Untuk soal yang pertama yaitu pengeluaran kelereng gundu. Nah, di sini saya sudah membuat sketsa untuk tempat bermain kelereng. Nah, di sana ada lingkaran dan juga ada garis horizontal yang berjarak 1 meter dari lingkaran tersebut. Nah, seperti ini. Untuk soalnya, Budi, Rio, dan Tony akan bermain kelereng di lapangan. Mula-mula, mereka membuat sketsa permainan terlebih dahulu, yaitu lingkaran kecil untuk menaruh gundu
dan garis yang jaraknya 1 meter dari lingkaran yang digunakan untuk melemparkan kelereng penyerang sebagai acuan. Siapa yang kelerengnya paling jauh maka akan bermain terlebih dahulu. Saat akan bermain, Budi membawa 12 kelereng, yaitu 2 kelereng berwarna hijau, 3 kelereng berwarna merah, 2 kelereng berwarna putih, 3 kelereng berwarna kuning, dan 2 kelereng berwarna biru. Rio membawa 10 kelereng, yaitu 2 kelereng berwarna hijau, 2 kelereng berwarna merah, 2 kelereng berwarna putih, 2 kelereng berwarna kuning, dan 2 kelereng berwarna biru. Sedangkan Tony membawa 7 kelereng, yaitu 3 kelereng berwarna merah dan 4 kelereng berwarna putih. Ketika mereka akan bermain, A. Budi mengambil 5 kelereng dengan masing-masing 1 kelereng sesuai warna yang dia punya tanpa adanya pengembalian. Nah, di sini harus digarisbawahi, tanpa adanya pengembalian. Nah, peluang kelereng yang terambil 1 kelereng hijau, 1 kelereng merah, 1 kelereng putih, 1 kelereng kuning, dan 1 kelereng biru itu ada berapa? Penyelesaiannya diketahui nah, si Budi itu memiliki 2 kelereng hijau, 3 kelereng merah, 2 kelereng putih, 3 kelereng kuning, dan 2 kelereng biru. Nah, jawab. Pada saat pengambilan kelereng pertama, peluang hijau. Nah, hijau ada 2, kita tulis 2 di sini. Untuk di sini kelereng keseluruhannya Budi ada 12. Ya. Lalu pada saat pengambilan kelereng kedua, peluang merah. Merah ada 3, kita tulis 3 di sini. 12 dikurangi 1, 11. Pada saat pengambilan kelereng ketiga, yaitu peluang putih. Putih ada 2, 11 kurangi 1, 10. Pada saat pengambilan kelereng keempat, peluang kuning. Si kuning ada 3, 10 kurangi 1 ada 9. Pada saat pengambilan kelereng kelima, yaitu kelereng yang terakhir, peluang biru. Biru jumlahnya 2, 9 dikurangi 1 ada 8. Jadi peluang terambilnya 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, 1 kelereng merah, 1 kelereng putih, 1 kelereng kuning, dan 1 kelereng biru. Kemudian kita mengalihkan saja dari pecahan-pecahan ini, yaitu 2/12 dikali 3/11 dikali 2/10 dikali 3/9 dan terakhir 2/8, yaitu kita peroleh 72/92.040. Nah, kita bisa memperkecilnya, yaitu sama-sama membagi pembilang dan penyebut dengan 72. Kita peroleh 1/1320. Nah, ini penyelesaian dari poin A soal nomor 1. Saya akan melanjutkan soal nomor 1 poin B. Rio mengambil 5 kelereng secara acak dari seluruh kelereng yang dibawa. Peluang kelereng yang terambil yaitu, nah, penyelesaiannya diketahui kelereng Rio ada
10 butir. Ditanya peluang terambilnya 5 kelereng secara acak. Jawab PA, yaitu adalah peluang dari A ini. Sama dengan rumusnya N per S. Nah, N itu adalah jumlah yang peluang yang dicari, yaitu 5. Kita ganti N dengan 5. Untuk F itu adalah semesta atau keseluruhan kelereng yang dimiliki oleh Rio, yaitu 10. Nah, dari 5 per 10 ini kita dapat mensederhanakannya, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi peluang terambilnya kelereng Rio 5 butir secara acak, yaitu 1/2. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan tingkah laku, kesalahan kata-kata, ataupun kesalahan dalam pembahasan saya ini. Salam dari saya. Tetap jaga kesehatan selama pandemi ini. Jangan lupa gunakan masker dan selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum atau setelah kalian melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.